Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. So, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin, khususnya ketakmiran Masjid Sukri Adnan dan panitia kurban 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini nambahi pengetahuan sebab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya tertolak, tidak diterima. Bahasa Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak bisa sama orang yang mengetahui, mengerti, ngelmoni dengan orang yang tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak ngelmoni. Kemarin dalam ngaji Sabtu yang keempat mriki, jadwal mriki Sabtu keempat subuh itu sudah dibahas terkait kurban sebenarnya. Untuk malam hari ini saya fokus panjenengan sebagai panitia. Ya, panjenengan sebagai panitia. Kalau kemarin itu ya termasuk penjelasan untuk mudhohi, orang yang berniat untuk berkurban. Ya. Tapi sekarang saya fokus kepada panjenengan sebagai panitia kurban. Nanti di luar apa yang sudah saya sampaikan, panjenengan bisa menyambung lewat tanya jawab. Pasti tidak bisa menjangkau semuanya. Bisa karena waktu, bisa karena keterbatasan dari yang saya ingat untuk perlu disampaikan. Yang pertama, kita sebagai panitia itu kudu menata niat kita yang benar, yang baik. Gini cara kula panitia niku wis orang-orang istimewa, orang-orang berhati mulia. Kenapa? Karena yang beribadah itu orang lain, ya. Yang beribadah mau menyembelih kurban itu orang lain. Panjenengan yang di antara panitia juga ada yang berkurban juga. Niki kula memposisikan yang tidak berkurban. Panitia yang tidak berkurban. Iku kan cara kula manusia-manusia yang istimewa. Gelem bantu pelaksanaan ibadahnya orang lain supaya berjalan lancar dengan baik dan benar. Gelem direpoti wong liya niki lho, zaman akhir niki wis angel nggih. Wong gelem direpoti urusane wong liya. Karena sebenarnya kan yang berkorban itu orang lain. Yang ingin mendapatkan pahala nggih wong sing mau berkorban. Lah pas wayahe repot beteti ngedumno dulu lah kok dilimpahkan kepada yang bukan
berkurban. Niki kan istimewa. Lah, dari itu kita niatkan sebagai panitia itu betul-betul melayani, membantu hamba-hamba Allah. Coro pelayan haji ngoten kan semangat, melayani tamu-tamunya Allah. Duyufur Rahman jari nenek sing di Mekah, petugas-petugas haji. Niku seneng bantu-bantu. Lah panjenengan niku posisinya seperti itu. Posisinya seperti itu. Membantu, memudahkan, meringankan orang yang hendak beribadah kurban. Dan mendapatkan pahala yang sama. Ini istimewa Islam itu ngoten. Ad-dallu 'alal khairi kafaili. Orang yang memberi petunjuk, dan jenengan ini bukan sekedar memberi petunjuk, tapi membantu dalam prosesnya. Itu seperti orang yang mengerjakannya. La antahdiya rajulan wahidan khairun. Kamu bisa memberi bantuan kepada seorang saja, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Niku Kanjeng Nabi nek memotivasi para sahabatnya seperti itu. Jadi kita niatkan juga untuk takorrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat kepanitiaan, yaitu membantu pelaksanaan ibadah kurban khususnya di Masjid Subri Adengan ini agar berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Niku niat lillahi ta'ala yang pertama. Sebab nopo-nopo niku tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Di samping innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing itu mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Kalau kita niatnya itu hanya untuk mencari daging misalnya, ngapunten. Wong awak dhewe iki bendina wis mangan daging ya. Sampai suwe-suwe kakean daging. Awak itu kok tambah suwe daging tok gitu. Jadi kalau yakin mboten enten sing motif ya oleh daging akeh wis mboten. Tidak ada lain, kita niatkan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dalam proses penerimaan kurban bikin jenengan di samping menerima kurban, jenengan dalam kepanitiaan itu juga mboten napa kaya membentuk grup-grup patungan sapi nggih, dan sudah berjalan nggih. Berjalannya niku persiapan beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu nopo mendekati, jadi menawarkan siapa yang mau ikut. Sebab ada yang dari jauh hari ini wis nggawe program menabung 1 bulannya berapa, ada yang seperti itu. Menabung 1 bulannya berapa, soalnya kadang wong niku nek gak direwangi nabung duit niku entek ae nggih. Jangan kepingin kurban duit wis entek. Tapi kalau diawali jauh-jauh hari, misalnya 10 bulan sebelumnya, sehingga 10 kali, cara 3,5 juta biasanya. Berarti pinten? Sapi. Nah, nggih kula tingali tahun niki umumnya 3,5. Cara 3,5 bisa tiap bulannya 350 misalnya. Nggih. Kalau kemarin sudah saya terangkan yang mampu itu yang seperti apa. Nek jenengan sifatnya ngonten malah enak, guys. Yang ikut berarti memang sudah mampu. Nih, sudah mampu. Lah, niku yang termasuk nggih mboten wajib nek niki. Jadi penjelasan saya ini nanti kalau tidak wajib, saya katakan tidak wajib. Meskipun itu ada baiknya, tapi juga kadang ada dampak yang mengikutinya. Bisa juga jenengan itu menanyakan. Tapi ini sekali lagi tidak wajib. Coron jenengan polosan biasa nggih wis
Maklum nek ibadah kurban itu hukumnya sunnah. Sehingga sapi, kambing yang masuk niku disetatuskan sunnah. Niku wis bener, kecuali yang bersangkutan ngomong, "Pak, maaf ini saya kurbannya nadar." Berarti wong ngerti. Oke, maaf ini kurban wajib. Saya nadar. Oke, sebab kurban itu kadang-kadang awalnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika beliau yang berkurban itu bernadar. Bedanya apa? Kalau sunnah, maka beliau yang berkurban itu sunnah juga mendapatkan bagian dari kurbannya itu, mincipi sunnah. Oke. Oleh bagian kurban itu sunnah. Dia minta atau tidak minta, niku sunnah kita kasih yang berkurban itu. Oke. Maksimal sepertiga. Nek wonge jaluk lebih jangan dikasih. Ngapunten. Yang berkurban, yang mendapatkan daging kurban itu 3 orang. Jangan katakan begitu. Be wonge niki kula mbleten mriki nggih. Nanti saya minta separuhnya panjenengan bagikan, separuh nanti buat saya, biar saya sendiri nanti yang ngurusi. Wah, niku jangan. Jenengan katakan, ngapunten, orang yang mendapatkan daging kurban itu 3. Yang pertama yang berkurban, fakulu minha. Yang kedua orang kaya, wa at'imul qani'ah. Yang ketiga, niki panitia kudu ngerti nih. 3 niki panitia harus tahu. Yang ketiga wal mu'tar, orang yang miskin, yang kekurangan. Fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Makanlah dari sebagian hewan kurbanmu itu, ini nek sunnah. Nek nadar tidak boleh. Kalau dia mengatakan ini kurban nadar saya, oh berarti panjenengan eling-eling. Dia tidak boleh dikasih dari hewan kurbannya. Kalau dikasih dari hewan yang lain monggo. Sing gampang nek wonge ngomong nadar kambing, sing diserahkan kambing, khusus orang itu jenengan paringi daging sapi tok ae, cek campur karo daging kambingnya dewe. Kecuali jenengan betul-betul sudah mempersiapkan, oh dia nadar, maka hewan kambingnya saya ingat-ingat khusus untuk orang tersebut segera saya ambilkan dari bagian hewan kurban yang lain. Meskipun sesama kambing tidak apa-apa, asalkan bukan dari hewan kambing orang yang nadar tadi. Sebab orang yang kurban wajib, contohnya karena nadar, itu dia dan keluarganya sama sekali tidak boleh nyicipi walaupun sedikit. Mulanya di depan boleh nih, jenengan tanyakan ini kurban nadar atau kurban wajib atau kurban sunnah. Kurban wajib itu boleh. Tapi umpama tidak, nggih mboten napa-napa. Jenengan terapkan hukum standar umum karena ibadah kurban ini sunnah, ya berarti dihukumi sunnah kabeh kecuali ono sing ngomong. Kalau ndak ada yang ngomong, ya berarti kita hukumi sunnah. Niku wis bener, mboten keliru. Sebab dasar asalnya memang sunnah. Kurban iki lho. Pun niku itu bisa panjenengan pilih alternatif. Oke. Enake jenengan pasti mboten keliru. Gak enake jenengan kok siap memberi penjelasan. Loh, napa bedane? Ngonten kok mesti. Kula kok nembe ngerti niki. Saya kok baru tahu. Apa bedanya lah niku jenengan kudu ana sing siap memberi penjelasan kalau membuka ruang diskusi dengan menanyakan ini kurban sunnah atau kurban wajib, kudu siap nerangno niku. Kalau kurban sunnah itu ya pada umumnya kurban. Yang berkorban sunnah mendapatkan bagian dari hewan kurbannya karena ini ibadah, dia ngincipi ibadah, sehingga mendapatkan keberkahan dari ibadahnya sendiri. Jadi sing diincipno niku nggih dari hewan kurbannya sendiri. Makanya nanti panitia itu ada yang ditugasi khusus untuk mengambil bagian kurban. Kalau orangnya tidak request,
Kalau request nggih diingat-ingat, dicatat. Saya nanti pesan hati, saya nanti pesan sampel, saya nanti pesan misalnya yang boleh itu, boleh, boleh itu. Pesan itu boleh. Rasulullah dulu juga pesan. Aku kok cuil no atine. Nggih, incipi. Fakulu minha tadi. Dan ini statusnya sunnah. Ada panitia yang mengambilkan ini kurbannya Bapak Fulan, diambil, dimasukkan kresek, terus di staples dikasih nama misalnya, atau kreseknya ditulis dengan spidol, lalu diikat. Ini nanti diberikan kepada Bapak Fulan tadi. Dengan daging yang lain bukan masalah. Yang penting ada sebagian daging dari hewan kurban beliau yang kembali kepada beliau lagi, meskipun itu hanya sepotong, terus ditambah dengan daging yang lain bebas, tapi sing kresekan wau kita katakan ini dari daging hewan panjenengan, yang ini dipastikan, atau memang dikhususkan. Biasanya pinten jenengan kalau memberi kepada yang berkorban itu dilebihkan kan biasanya ya, mendapat jatah yang lebih banyak kan, ya. Nah, 5 kilo itu benar, karena yang berkorban itu kadang-kadang tidak dimakan sendiri 5 kilo itu. Kadang pola kerungu kurban dikek nomor tuane, jadi ini kerungu kurban kok dagingnya gak ono sing mrene blas. Ya, lah itu kan penting nonton dikasih banyak itu. Beliau yang berkorban itu nanti akan memberikan kepada keluarganya yang lain, setidaknya tetangga kanan kirinya itu. Sebab kadang-kadang ada yang tidak terjangkau oleh kepanitiaan. Misalnya sing kurban wonge jauh, jenengan kan baginya mboten sampai tonggo-tonggoe mriko. Lah itu kalau beliaunya kita kasih lebih, itu bisa dibagikan kepada tetangga kerabat kanan kiri yang dekat. Cek pantes ngoten wong krungu kurban kok aku gak diciprati wong maratuwane nggih misalnya. Nah niku bener, dan itu statusnya sunnah. Nggih. Kalau wajib dia dan keluarganya tidak boleh. Yang kedua, orang kaya itu statusnya boleh. Jadi 3 ini hukumnya beda-beda. Kalau yang berkorban selama mboten nadar niku sunnah, mendapatkan sebagian dari hewan kurbannya maksimal 1/3. Karena jatahnya 3, kalau satu hewan 1/3. Kalau sapi patungan orang 7, nggih di kira-kira mawon nek dibagi wong 7, wong siji niku oleh pirang kilo jatahe. Lah niku dibagi lagi 1/3. Nggih. 1 ekor sapi seolah-olah kita bagi per kilonya ketemu pirang kilo daging, dibagi 7 kan kalau ada 7 orang. Lalu per orang itu ketemu berapa kilo itu terus kita bagi 3, itu maksimalnya. Tapi sebaiknya di bawah 1/3. Bagi orang kaya itu statusnya boleh, boten sunnah, boleh. Dikasih boleh, tidak dikasih pun boleh. Wong sugih iso tuku dhewe. Ya, gak dikei niku gak apa-apa. Dikei boleh-boleh saja. Iki bedane pembagian kurban dengan pembagian zakat niku beda. Nggih, mboten sama. Lho wong sugih gak oleh dikei. Nah iku nek zakat. Nggih, kalau kurban boleh 3 tadi. Fakulu minha wa at'imul qani'ah. Qani'ah ini yang kaya. Boleh statusnya. Yang ketiga wal mu'tar, kalau ini wajib. Lah ini yang juga membutuhkan dari panitia. Di samping niki wau dijebokno kresek dikai jeneng orang yang berkorban supaya sunnahnya itu pas. Yang diberikan ya dari dagingnya beliau sendiri, dari daging hewan kurban beliau sendiri. Pas. Oleh dijebokno sebagian panitia, ada yang ditugaskan khusus untuk ngambil nanti diberikan kepada orang yang berkorban dari hewan kurbannya sendiri. Termasuk ini juga butuh seperti itu. Nih, nanti diambil dari setiap hewan kurban itu, kambing misalnya, ambil sebagian, terserah berapa, 1 kilo, 2 kilo, atau sak cawuk, terserah.
Oke, lalu dimasukkan ke dalam karung, keranjang atau karung khusus, dikasih tanda misalnya FM, fakir miskin. Nanti kalau sapi ya diambil 7 bagian, karena orangnya ada 7 misalnya. Kalau orangnya 1 ya ambil 1 cukup. 1 orang 1 sapi misalnya. Tapi kalau sapi itu patungan 7 orang, berarti kita ambil 7 dari seekor sapi yang sudah dibeteti nih gua. Ambil 7. 7 niku nggih dari bagian masing-masing orang yang berjumlah 7. Nanti dalam karung ini jangan diberikan kepada siapapun kecuali masuk kategori fakir miskin. Karena niki wajib. Kalau ada kurban lalu dagingnya itu 1 pun bagian tidak ada yang masuk kepada fakir miskin, tidak sah kurbannya. Karena niki wajib, gak iso diarani kurban nek gak melbu dagingnya niku kepada fakir miskin, meskipun hanya sebagian, meskipun hanya 1 potong, sak kresek tok misalnya. Dagingnya gede jumbo sak kresek 1 kilo misalnya, tapi pasti ada masuk kepada fakir miskin, maka dipastikan kurbannya itu sah. Ini pentingnya ada panitia khusus yang ditugaskan itu, sehingga untuk memastikan bisa jadi dicampur niku ya isok mawon, tapi kadang-kadang siapa tahu karena campur tadi terus ada hewan kurban yang semua bagian dagingnya itu tidak ada yang masuk ke fakir miskin sama sekali, karena tidak bisa memastikan. Tapi kalau jenengan pakai prosedur yang disampaikan ini, panjenengan ambil sebagian lalu masuk ke karung FM tadi fakir miskin, setiap kambing 1, kalau sapi 7 bagian. Terus ini tidak diberikan kepada siapapun kecuali masuk kriteria fakir miskin, sehingga dipastikan semua hewan kurban yang masuk ada sebagian yang pasti masuk ke fakir miskin. Untuk selebihnya ya tetap orang sing fakir miskin. Tapi untuk memastikan saja nih. Itu maksudnya. Untuk memastikan saja. Ngapunten soalnya zaman niki tambah suwe golek wong fakir miskin itu rada angel. Mulane termasuk tandane kiamat. Rasulullah kan pernah menyampaikan begitu. Lu wingi sampai anak ngedumno zakat aku mustahik, saiki aku wis gak berhak. Zaman akhir niku digambarkan Rasulullah, orang mau memberikan zakatnya itu tidak ada orang yang mau menerima. Juragan kabeh ya. Juragan kabeh niku. Penghasilannya gede-gede kabeh niku. Sehingga menerima zakat itu ya izin. Malu. Akhirnya tidak mau menerima. Oh, zakat enggak. Aku juragan kok dikai zakat, tersinggung malah. Niku nek mental juragan nggih, nek enggak mental juragan wis lumayan dilumpukno ae nggih. Nek wayahe dum-duman macak melarat, engko nek wayahe gak ono dum-duman macak wong sugih. Ya niku sik magak-magak niku wonten biasane. Nek sugih temenanan gak gelem dikai. Mbok sugih atine mbok pancen sugih bondone ngoten. Itu untuk memastikan saja. Nggih. Untuk memastikan bahwa pasti ada bagian yang masuk kepada fakir miskin. Niku jenengan tugaskan. Dan itu ringan. Tugas nonton ringan, ini diluk tok ngono setetet wis. Mari nonton iso gabung kepada kepanitiaan tugas yang lain. Itu di PDT iso cukup setetet wis mari. Langsung didewekno iki gawe fakir miskin. Pun kalau kemarin saya jelaskan karena jamaah itu misalnya ada yang mustahik. 3 ini berbeda. Kalau yang fakir miskin itu statusnya tamalluk, ketika menerima itu dia berhak memiliki. Penyerahannya tamlik, menerimanya tamalluk. Memang miliknya. Sehingga beliau mau dimakan sendiri, mau diberikan kepada yang lain, atau bahkan dijual, itu sah bagi fakir miskin. Tapi 2 ini jangan coba-coba menjual. Orang yang berkorban mari dikai jatah 5 kilo misalnya terus jenengan. Wah gak entekno iki 5 kilo rek, sak kilo wis blenger aku.
wis sing 4 kilo didol ae nilmuni koncone. Gelem nuku daging ya. Lah daging kurbane dhewe didol. Iya. Nah niku kan termasuk niku kulit niku kan di zaman Rasulullah hadisnya niku kan wonten man ba'a jilda udkhiyatihi fala udkhiyatala. Padahal niku kulit. Apa maning daging tambah nemen. Nggih. Kulit niku mawon nek Mas kulite engko nek mari belek lak gak kanggo ya. Sampeyan gak ngedumno kulite kekno aku engko tak dole ae. Sing kurban dadak request kulit engko tak dole ae lumayan niku. Nggih. Niku ndak halal karena yang berkorban dan orang kaya ketika beliau mendapatkan bagian daging kurban atau apapun dari kurban itu statusnya untuk dimanfaatkan saja. Untuk kemanfaatan itu dimakan atau diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Hanya itu saja. Tidak berhak menjual karena bukan hak milik. Lopus dikai tapi bukan sebagai hak milik. Yang berkorban dan orang kaya ketika diberi itu tidak berstatus sebagai hak milik daging kurban. Bukan status hak milik, hanya boleh memanfaatkan. Coro sertifikat niku hak guna bangunan ya. Kayak manten niku lho nggih. Yang duwe sertifikat tapi bukan SHM. Kayak manten lho nggih. Kira-kira kayak manten niku lho. Nggih. Lah nek niki SHM niki sing fakir miskin itu memang hak milik. Nggih. Kalau ini hanya guna saja, digunakan saja, dimakan atau berguna diberikan orang lain. Nah niki dua niki. Nggih. Terus di dalam proses penyembelihan iki kula rada acak nih seingat yang saya mau. Karena kasusnya nanti yang tahu panjenengan. Penyembelihan itu dimulai dari tanggal 10 setelah khotib turun dari mimbar. Sholat Id itu biasanya dimulai awal masuk sholat duha. Biasanya masjid-masjid itu dimulai jam 6. Paling cepat nih jam 6, ada yang jam 6.15, terserahlah, fleksibel masing-masing daerah. Tapi jangan di bawah jam 6. Soalnya kadang-kadang waktu duha itu gak sampai, nopo mepet jam 6. Atau jenengan pastikan juga boleh. Duha besok ketika tanggal 26 nopo 17 Mei. 27 kan. 27 Mei itu jadwal sholat duhanya jam berapa? Oh, wis ketemu misalnya jam 5.50 misalnya. 5 pagi lebih 50 menit. Jangan sakit mulai jam itu. Boleh karena sudah masuk duha. Itu pelaksanaan sholat Id itu dimulai setelah waktu duha. Makanya namanya juga Idul Adha. Adha itu terkait duha. Hewan yang disembelih namanya udhiyah. Itu juga terkait penyembelihan di waktu duha. Adha, udhiyah, duha itu satu akar kata yang sama, yaitu ketika matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, karena dia sudah mulai naik. Itu fakir sak tombak qadra rumhin. Dan itu duha. Diawali di situ. Tentunya setelah khotib turun, jangan terjadi khotib turun dari mimbar terus ono sing mulai beleh. Terutama kemarin saya sampaikan juga, terutama kalau panjenengan itu menyewa juru sembelih, jagal. Iku soalnya jagal itu kadang ono sing gak ngerti ngaji. Diterima ordernya hari itu bisa lebih dari 1. Akhirnya jenengan ditelepon panitia, sapinya ditaruh sebelah mana? Di lapangan belakang masjid. Oke. Jenengan sholat subuh wonge wis mbeleh. Soalnya loh saya hari ini dapat orderan 5. Gak cukup iki nek mari. Dadi wis digarap ket mulai subuh, mari subuh pas sholat Id, mari sholat Id sampai rodok siang ya. Nah niku karena ndak sah. Penyembelihan itu pernah terjadi soal ini, pernah terjadi kula critakno jangan sampai terjadi di Sukri Adenan. Nek nyewa wong liya, nek di niku dhewe ya kudu ngerti sing bagian nyembelih niku.
nek nyewa juru sembelih sampean ojo beleh kecuali ditunggoki panitia. Nek gak ono panitia, gak ono aku ketuae ojo wani-wani nyembelih. Tak jaluki ijol ganti sampean. Nggih. Sampean sing tak beleh. Nggih. Karena tidak jadi korban, yo mayoran ngonten mawon tuntun daging, yo dagingnya tetap halal wong disembelih. Tapi nilainya sudah bukan lagi korban karena mengawali durung masuk waktunya dimulai niku ndak sah. Cara salat ngonten durung adzan maghrib wis salat maghrib. Apa kok repot ya wis salat maghrib jam 5 ae. Iki durung wahyahe. Sama penyembelihan itu kalau belum waktunya didahulukan ndak sah sebagai kurban. Nek halalnya halal, dimakan boleh, tapi statusnya bukan sebagai hewan ibadah kurban, hanya sembelihan biasa, lalu dibagi-bagikan biasa. Nilainya pasti berbeda. Berakhir tanggal 13 maghrib ketika matahari terbenam. Kadang karena Jumat lalu diundur. Nek bijing niki koyane mboten Jumat. Kamis napa Rebo? Rabu ya. Nah niku nggih berarti bisa tanggal 10. Kadang nek Jumat itu Jumat kok kebentur Jumatan, mundur ae Sabtu. Gak mesti san Minggu ae ta enak pas perayaan. Boleh. Ya, 10 mundur 11 lalu 12 masih waktu yang diperbolehkan. Karena hari pertama Idul Adha dan 3 hari Tasyrik itu waktu penyembelihan sampai sebelum matahari terbenam tanggal 13. Iku nek melok madzhab Syafi'i, nek melok madzhab Hambali sing apik niki hati-hati. Tanggal 12 saja kalau mau mundur jangan sampai tanggal 13. Supaya menurut madzhab apapun penyembelihan itu sah. Tapi nek di Indonesia nggih umume madzhab Syafi'i nggih sampai tanggal 13 sah. Nggih, sah. 13 niku nek haji nafar sani. 12 niku nek haji nafar awal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ikut yang nafar awal niku, jadi tasriknya cuma 2 dalam penyembelihan kurban. Bisa pagi, siang, sore, malam niku halal semua, boleh semua. Statusnya sah sebagai hewan kurban. Cuma yang baik yang mana? Yang baik niku ya yang terang. Umpama bengi nek pencahayaane terang kuat nggih monggo, tapi kadang nek bengi niku tenagane wis payah nggih. Dadi gawe bele-bele sampai bengi niku kok malah enggak selesai. Nggih, mulane jarang wong bele kurban milih jadwal malam niku jarang. Nggih. Kecuali yang kurban di perusahaan atau apa niku pancen sipe sip bengi. Ya sing bengi mbeleh bengi, sing awan mbeleh awan. Nah, itu pancen penggaweane. Kumpule waktu bengi. Artinya boleh nggih, mau nyembelih pagi, siang, sore, malam pun boleh, yang penting aman, terang, enggak ada kendala, pilih waktu yang mudah, itu longgar antara tanggal 10 duha khotib turun dari mimbar sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Soalnya nek wis terbenam tanggal 14 nih. Oke, kalau matahari terbenam sudah masuk tanggal 14. Pun niku waktunya. Kemudian nek jenengan beleh niku apalagi orang lain. Oke. Niku pastikan di setiap hewan yang disembelih 3 saluran ini putus. Selain setelah diasah tadi, sing tajam, pastikan dulu, dicek dulu mana golok yang mau dijadikan nopo alat penyembelihan itu. Ada panitia yang ngecek, sih tak cek sih tajam apa enggak. Karena ini bagian dari sunnah, sunnah. Ajaran Islam itu disuruh ihsan fi kulli syai'. Mulane ketika kalian menyembelih fa ahsinu, kata Rasulullah. Kalau menyembelih ya berbuat ihsanlah dalam penyembelihan itu, berbuat ihsan. Sebab agama niku ihsan ala kulli syai'. Dalam segala hal niku disyariatkan untuk berbuat yang terbaik.
Ihsan itu berbuat yang terbaik. Bagaimana penyembelihan yang terbaik niku? Penyembelihan yang terbaik niku nggih pisaunya dipilihkan yang paling tajam goloknya niku. Lalu jangan mengasah di samping hewan yang mau disembelih. Sapine wedhuse ngasahe nduk nisore. Ngeh. Lah niku mboten ihsan. Gini halale halal. Sayyidina Umar pernah menempeleng orang yang seperti itu. Wah, rasamu hewan itu gak wedi nonton golokmu itu. Padha karo ngelarani awakmu itu, menyakiti. Ngasah pisau nduk jejere. Serem itu nggih. Waduh, jangan dibelek aku lah. Termasuk lagi kalau memungkinkan ini dan harusnya diusahakan. Karena ini bagian dari ihsan tadi. Hewan yang disembelih dengan hewan yang belum disembelih itu tempatnya agak jauh. Sekira tidak melihat, syukur-syukur ya tidak mendengar, syukur-syukur. Minimal tidak melihat lah. Misalnya pas tikungan iki sebelah iki terus iki belok sini tadi hewan yang belum disembelih di sini nggak kelihatan, terhalang bangunan atau rumah. Dia di sini nanti kalau waktunya disembelih dikirim, dibawa ke sini. Itu ihsan. Supaya tidak melihat temannya itu disembelih di hadapan. Niki peri kehewanan. Niki bagian dari ihsan. Itu syariat juga. Tapi boten sampai mempengaruhi keabsahan. Nek saya sama mawon. Cuma ndak baik. Karena dolim menyakiti. Wah, mambengi mari ngobrol karo aku rek saiki dibelah iku suarane. Kayak moto wonten niku, bengi ngobrol karo aku. Dibelah saiki. Itu termasuk bagian dari ihsan. Kalau yang ini wajib, ini menyangkut halal haram. Pastikan 3 niki putus, saluran makan, saluran nafas, dan saluran darah. Kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadinya. Urat leher, urat nadinya, darah nih, sing gede nih. Nah, niku 3 niku putus. Kalau itu ndak putus, jatuhnya bangkai. Bukan sembelihan yang disyariatkan. Bukan sembelihan yang disyariatkan. Apalagi nopo dilanjutkan menyembelih niku setelah hewannya mati. Loh, durung pedhot iki, kerongkongannya sik woto iki. Tapi hewannya sudah terlanjur mati, terus baru diputus berikutnya. Itu sama juga bangkai. Tapi kalau terjadi insiden, itu tidak apa-apa. Tengah-tengah belek kadang-kadang ada insiden, entah hewannya berontak terus goloknya terlempar. Itu halal. Segera diambil, lalu dilanjutkan lagi halal ini. Karena tidak sampai hewannya itu diam mati, nggak bergerak. Dalam keadaan terlempar langsung dijupuk, dilanjutkan. Hewannya sedurung mati. Nah, itu boleh. Tapi kalau terlemparnya itu sudah putus semua 3-tiganya nggak apa-apa, wis. Saking tajamnya terus sing belen itu pas. Jadi ketika motong niku ya motong di tempat yang tenggorokan, kerongkongan itu. Ya, mboten pas leher belakang. Leher belakang yo ketemu gulung tok balung. Biasanya nduk ngarep niki, belai. Dan bagian dari ihsan itu nyembelihnya nggak usah sampai putus karena berlebihan. Itu bagian dari ihsan. Tapi umpama putus nih tetap halal karena syarat minimal 3 itu putus. Cuma nggak ihsan kalau sampai putus terus ngek sampai putus itu berlebihan. Berlebihan. Karena semakin menyakiti. Yang penting putus niku kok cepet matine. Itu yang wajib. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Niku nek melok madzhab Syafi'i sunnah mawon. Tapi jangan ditinggalkan. Karena tadi itu madzhab yang lain itu wajib. Nek madzhab Syafi'i pokok sing nyembelih iku wong Islam. Wong Islam itu ya la ilaha illallah, nek beleh ya krana Allah, gak ana krana liyane Allah. Kecuali wong Islam waktu beleh
nyebut jeneng saliyane Allah lah niku baru haram pasti. Nggih. Wa ma uhilla li ghairillah. Jadi disebut nama selain Allah. Aku mbeleh iki gawe ganyange desa iku lho cek gak ganggu arek cilik-cilik. Oh haram ya. Seandainya dia tanpa menyebut apapun lalu menyembelih, itu halal. Oke. Apalagi dengan Bismillahi Allahu Akbar. Menyembelih, ini rencananya dibelah dewi nopo gawe jagal. Jagal. Oke. Baca niki gawe ilmu mawon. Menyembelih niku tanpa menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanpa menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ini mengalirkan darah, nyembelih. Gak cocok dengan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, nget mateni. Gak cocok. Mulane dalam semua hadis itu Rasulullah ketika menyembelih bacaannya nggih Bismillahi Allahu Akbar. Hadihi udkhiyati wa udkhiyata man lam yudkhi min ummati. Hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Tunggu bacaan doa-doa itu di atas. Ini darimu, mengharapkan ridhomu, terimalah kurbanku, terimalah kurban dariku. Ini kurbanku dan kurbannya orang-orang yang belum sempat berkurban dari umatku. Rasulullah berkurban tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Iku oleh pahala teko kurbane Rasulullah. Itu mung sak jagat sing gak kurban. Nah, kadung nyaut niku wau menghadiahkan pahala niku boleh. Boleh. Kemarin diterangkan kemarin. Jadi jenengan niku noto lah, panitia niku kan nepakno. Kalau ada orang misalnya datang dengan membawa kambing, niki kurbane almarhum bapak kula. Niku jenengan yang pas. Niku oh ngenten lho, niki kurbane jenengan. Wong sing tuku jenengan, sing urip jenengan. Berarti niki kurbane jenengan, tapi pahalanya dihadiahkan untuk almarhum ayah jenengan. Nah niku bener. Aslinya niku ngonten. Nggih. Kurban seekor kambing dari almarhumah. Ini ku maksudnya anaknya berkurban, pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah. Niku sing pas niku ngonten. Niku mesti mboten keliru. Sebab orang yang sudah meninggal niku ya wis entek wis gak ana ketatapan syariat. Nggih. Kan sing penting pahalae wae, nggih. Hadiah pahala. Jadi yang berkurban tetap yang masih hidup. Yang mati itu bisa berkorban kalau beliau wasiat. Ada seorang ayah ketika sakit lalu dia berpesan kepada anaknya. Nah, untuk BRI ini bapak itu, iki untuk ATM itu, ATM BRI ini bapak iki ono duit kena gawe tuku sapi. Nek bapak gak menangi idul kurban meneh, duit sing untuk ATM iki jupuken gawe tuku sapi, gawe kurbane bapak. Dadak belum Idul Adha beliau meninggal. Dan ini betul kurbannya beliau ini karena lewat wasiat. Wasiat niku ucapannya ketika hidup, pelaksanaannya setelah beliau mati. Sehingga hartanya mayit. Dan niku sah sebagai kurbannya almarhum. Tapi kalau tidak ada wasiat, dikatakan sebagai kurban almarhumah niku mboten pas asline. Tapi ulama kita tidak begitu mempersoalkan karena asline nek di runtutno sing bener niku koyok ngoten wau. Oh, ini kurbannya Bapak Rafiq misalnya saya. Hadiah pahalanya diberikan kepada almarhum ayahnya. Lah ngoten niku lho. Aslinya ngonten, cuma disingkat kurban dari almarhum. Nah, boleh ngonten seringnya tuh macam-macam saya dengar seperti itu. Yo gak popo tapi aslinya nek di iklal sing bener, diruntut sing bener niku kurban dari bapak
A, hadiah pahalanya diberikan kepada almarhum atau almarhumah. Oke. Nah, niku kalau hadiah pahala tidak terbatas. Oke. Mulane kadang ono kurban saya, tapi pahalanya saya hadiahkan untuk seluruh anggota keluarga. Itu benar. Tapi kurbannya tetap atas nama satu orang, coro kambing. Cuma pahalanya saya hadiahkan. Keberkahan pahalanya saya hadiahkan untuk seluruh anggota keluarga saya. Boleh nonton itu. Tapi atas namanya satu. Keliru niku nek ini kurban satu keluarga, padahal kambing. Boten, kambing satu orang. Tapi kalau hadiah pahalanya, dan itu boleh. Mulanya sing apik, hadiah pahala itu ndak usah disebut. Supaya bisa untuk banyak orang. Nek disebut niku kok garai fitnah. Enak wedhus siji pahalanya dihadiahkan untuk satu almarhumah buyute, dua almarhumah bae, tiga almarhum bapak empat almarhum. Loh enak wedhus siji almarhumah kae. Garai fitnah wong sing gak ngerti boleh rame kok nggih. Jadi hadiah pahala itu ndak usah disebut. Sebaiknya begitu. Nah disebut ya siap garai fitnah. Kalau ndak fitnah itu kalau yang disebut cuma satu. Kurban dari bapak A, pahalanya dihadiahkan kepada almarhum ibu B. Lah niku gak jadi fitnah. Karena satu kambing hadiah pahalanya untuk satu orang. Padahal untuk banyak orang boleh kalau hadiah pahala. Tapi atas nama kurbannya tetap satu. Niku oke. Niku kadang salah paham terus muncul fatwa boleh kambing untuk satu keluarga itu boleh lah. Niku keliru niku pahalanya yang boleh kalau kambing tetap satu, sapi boleh 7, unta juga boleh 7. Niku koyane cukup, nanti selebihnya di forum tanya jawab. Mungkin nek kula eling yang lain belum saya sampaikan tadi, barangkali ada nanti saya lanjutkan. Al-Fatihah. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun Ustaz, mohon penjelasannya. Jadi di rumah kami ini kepanitiaan itu kan bisa berpikiran tiap blok. Tadi blok sana komputer. Nah itu biasanya setiap tahun nanti ada sisa dari biaya operasional kurban. Nah ini setiap tahun kami sampaikan untuk kebutuhan kepanitiaan di tahun berikutnya. Nah statusnya seperti ini dalam topik itu bagaimana mau dijelaskan? Kemudian pertanyaan kedua terkait daging kurban yang kami sampaikan kepada pemburuan. Untuk sapi itu kan masing-masing 5 kilo. Dan kami ini kan memberikan kelonggaran kepada pemburuan terkait dari request apa? Bisa lebih dari 5 kilo kalau minta. Nah, terus misalnya itu misalnya minta kepala. Nah, di dalam kepala sapi sendiri itu juga ada daging. Apakah itu masuk perhitungan batasan sepertiga itu atau bagaimana supaya nanti dalam kami ini tidak menjadi kesalahan dalam aturan syariat ini? Itu pertanyaan kedua. Kemudian untuk yang ketiga, pada saat kami menyampaikan itu, kami nanti rencana sebelum hari H, kami kan juga akan membicara pengkurban. Saya. Nah, sebaiknya kami ini menyampaikan pengkurban terkait nanti Ustaz jelaskan terkait yang tugas khusus, kemudian yang termasuk anak makan, kemudian nanti termasuk kalau istilahnya nanti menghadirkan pasangan lagi. Boleh. Itu tiga pertanyaan mohon kami diberi penjelasan. Sampai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu terkait dana yang tersisa itu bagian dari amanah. Jadi wa'adul amanati ila ahliya.
Kita itu diperintahkan melaksanakan amanat kepada ahlinya. Jadi amanat dana itu kan kurban. Ya kalau memang lebih disimpan saja. Siapa yang bisa dipercaya untuk menyimpan dana itu, lalu dipakai untuk kurban tahun depan, tidak apa-apa. Karena memang lebih ya nopo, ya lebih misalnya. Ya. Ada yang kemudian wis digawe mangan-mangan aja. Ya, panitia di itu kok no kikil tau apa ya wis daging ditukokno daging maneh. Nggih. Sebab bisa jadi tahun depan itu siapa tahu ya kurang. Jadi ini bagian dari amanat. Karena amanatnya itu untuk kurban yo jangan digunakan kepada selain kurban. Karena amanatnya uang itu uang terkait kurban. Ya, terkait kurban. Kalau mau digunakan kepada yang lain harus bisa konfirmasi kepada yang memberi dana tadi. Yang memberi dana misalnya dari yang pengkurban plus dari donatur luar misalnya. Boleh saja digunakan untuk yang lain, tapi dikonfirmasi dulu. Maaf, kemarin ada sisa dana sekian-sekian, ini kami mau izin, mau digunakan untuk maving jalan misalnya. Untuk apalah kebutuhan jenengan selain kurban ya. Atau yang paling bagus juga itu terkait kurban, dibelikan alat penyembelihan yang terkait kurban itu juga boleh. Itu juga boleh. Misalnya ditambahi nopo goloke utawa asae utawa kapake utawa sakniki usum mesin motong tulang niku ya. Tapi ya iku kanggone mek setahun pisan ditukokno gaya apa ya. Luas lecek yang setahun gak digo. Nah niku panjenengan pikirkan mana yang lebih maslahat. Kalau digunakan selain keterkaitan dengan kurban, harus minta izin kepada pemilik dana tadi. Kalau mereka mengizinkan, boleh. Nggih monggo. Niki jange ditukokno terop. Gak enak. Kurban tahun depan itu jika kepanasan. Atau teropnya juga bisa dipinjamkan kepada warga ketika membutuhkan. Nggih monggo. Nah, itu boleh. Mereka mengizinkan untuk penggunaan selain kurban. Tapi kalau keterkaitan dengan kurban tidak perlu izin karena memang dananya itu niatnya ketika menyerahkan memang untuk itu. Memang panjenengan juga harus bisa menyadarkan orang yang berkorban itu nek sing urunan patungan itu enak karena wis dimasukkan di situ 3,5 niku yo tidak hanya beli sapinya saja tapi plus akomodasi niku enak. Yang bawa kambing tiba-tiba niku itu jenengan juga harus bisa memberi. Nek kemarin pernah kalau sampaikan kemarin atau yang sebelumnya itu harus disadarkan sebab keadaan sekarang itu terbalik bagaimana harusnya orang yang berkorban itu berterima kasih kepada panitia karena ibadahnya telah dibantu. Jadi panitia itu yang membantu orang yang berkorban. Tapi yang terjadi tidak sebaliknya. Orang yang berkorban itu seringkali sudah merasa berjasa. Ojo rewel-rewel, rewel-rewel kata kayak no masjid Sukri Adenan. Pakai no masjid liyane lho, gak ada jaluk ngene, jaluk ngono. Aku nyerano wedhus ada sampean jaluki duit 200.000, 300.000. Pakai no masjid liyane. Dia seolah-olah dengan memberikan kambing itu dia sudah berjasa. Padahal dia sebenarnya dibantu. Justru dolim, sering saya katakan begitu kepada jamaah. Justru dolim kalau ada orang hanya menyerahkan kambing tanpa menyerahkan uang tambahan. Dolime ten pundi? Lah iku kurbane dheweke, sing kepingin oleh pahala dheweke. Kudune sing mbeleh ya dheweke, sing bateti ya dheweke, sing bagi-bagekno ya dheweke. Lah iki ana wong liya sing gelem ngeramut bantu kok malah dikongkon noroki biayae niku lho. Nggih.
tolong saya dibantu kurban saya. Gak cuma dibantu, tolong biayanya juga sampean sing noroki. Cara nek diomongno kan ngoten asline. Tapi karena terbalik yang terjadi niku, di mana-mana niku panitia sing gerilya niku. Lah wong niku nek gerilya ketokane bergerak aktif niku koyo-koyo dhek sing butuh. Kesannya itu panitia yang butuh karena dia yang mengajak-ngajak. Ayo monggo kurban, ayo monggo. Koyo-koyo sing butuh panitia. Nah, karena begitu akhirnya untung-untungan tak kayak wedhus aja ada jalur tambah tak no masjid liyane lho. Nah, niku dibuka kesadaran teman. Niku kula nek ngaji sering kula sampaikan begitu. Jangan kita itu yang berkorban itu yang harus berterima kasih. Nek isok malah niki kula alhamdulillah jenengan bantu niki biayai akomodasi terus niki gawe panitia niki wis kula siapno niki. Gawe tuku nopo misalnya. Tukokno rokok sak selop ta napa nek delok panitia kok ahli hisab kabeh misalnya ya. Maksudnya ditambah dengan uang terima kasih juga kudune niku gak cuma cukup dengan akomodasi tapi plus harusnya begitu idealnya niku. Ya, wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Nah, itu bukan sekedar aurud dua. Itu yang pertama. Yang kedua, napa wae? Nah, daging niku kebijaksanaan jenengan. Yang penting sudah ada bagian dari yang hewan pengkorban itu sudah ada yang kembali kepada beliau. Kalau beliaunya sudah merasa cukup, mboten napa-napa. Bagi nek tak wis njaluk endas, tak kei 5 kilo maneh. Nggih, entek iki engko. Misale nggih, wedhus pisan. Wedhuse cengkring, bongkring, njaluk endas sak daginge 5 kilo. Sapi nggih sing 5 kilo niku. Nek wedhus mboten nggih. Pinten? 3 kilo. Nah, niku kebijaksanaan jenengan. Bisa kurang, bisa lebih niku terserah jenengan. Sunnahnya ngincipi ngoten mawon asline. Pokok sing berkurban niku merasakan ngincipi hewan kurban. Perkara dilebih niku kebijaksanaan jenengan. Insyaallah wonge ya mboten, kok titik kurang mboten insyaallah nggih. Paling nek kurang itu karena dia sudah punya daftar orang yang mau dia kasih. Nek kakean nemen nggih jenengan sampaikan, nggih nek kekataan wonten nggih jenengan belepi hamba mawon. Nggih. Nggih, ya ada kadarnya lah nggih. Niku kebijaksanaan jenengan. Terus yang ketiga, ketika mengumpulkan orang yang berkorban, saya termasuk jenengan sampaikan tadi ada uang tambahan akomodasi, terus tadi dihadiahkan pahala tadi boleh. Di samping menjadi wawasan keilmuan juga supaya tidak salah paham. Sebenarnya ketika menyembelih niku cara gak disebut jenenge niku nggih tetep sah. Tetap sah, cuma niku kan bagian dari amanat. Amanat itu nggak cukup kita laksanakan, sing penting Allah yang melihat, boten cukup. Tapi kudu ono penjelasan, cara laporan nek keuangan ngono ya kudu ono laporane niku. Soale urusane karo menungso juga amanat itu. Mulane rata-rata panitia niku disebut kambing dari Bapak iki ngoten niku. Ya niku boleh-boleh saja dan baik niku. Soalnya nek gak disebut engko wonge takon, lho wedhusku kok gak disebut, jangan-jangan gak dibeleh itu. Nggih, gawe mayorane panitia iki misalnya. Wong niku kan kadang lambene niku nggih turah ngoten niku. Kakean nanti opo ae dibahas. Nah, kita menjaga jangan sampai muncul fitnah-fitnah atau rumor-rumor sing di luar. Kita wis njogo dene ana ya wis di luar kemampuan kita. Enten malih sing durung kula jawab napa wae? Aku ada pertanyaan tambahan. Jadi terkait daging kurban. Dan mungkin ada panitia. Niki jenengan ketua ya? Oh, oke pertanyaan iki biasanya ketua. Oleh nggih, monggo. Dan juga ada sifatnya relawan. Kalau kayak ini kan nanti beliau saya mau bantu
data sakit dan lain-lain itu kami sebut relawan. Apakah ini sebenarnya boleh dikhususkan atau menerima? Selain kami itu demikian dari 15 besar. Jadi tiap kakek kan sudah kami data, itu juga kami beri untuk ini dari mungkin bapak-bapak itu kan ada yang jadi relawan. Akhirnya oleh double ya, dapat daftar bagian nama yang sudah tercatat, terus yo melok bantu, bener itu, bener itu. Jenengan kasih karena membantunya tadi dikasih, terus daftar yang sudah ada, tetap dikasih pun bener itu, bener boleh, malah bagus nonton itu malah, soalnya kok, aku ngerewangi, kalau apa? Meneh gak gelem ngerewangi, bingung dhewe panitia kurang tenaga nggih. Tadi nonton itu dapatnya berapa niku nanti bisa disesuaikan dengan data daftar, terus niku bisa disesuaikan. Tapi nek jenengan paringi karena membantu, ngene iku bener itu. Berhak itu. Berhak. Wong sing gak lapo-lapo niku lho wong sugih ndok omah dikek ini lho boleh apa meneh melok bantu. Termasuk niku kadang ono wong dari luar, wong ngemis-ngemis minta antri, niku nggih kebijaksanaan jenengan. Yang bagus nggih tetap jenengan kasih. Tapi jenengan tetap punya datanya tadi. Ojo sampai sing fakir miskin yang tercatat dalam daftar kita justru tidak mendapatkan, orang luar malah rombongan kuno lho nek ngekeki wake. Tahun ngarep langsung nyeluk anak buahe wake. Ini ku nopo-nopo kan ono resikone nggih. Wong medhit iku ya ono resikone, wong loman nemen iku ya ono resikone. Nggih, yang lain. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa